Halo semuanya, di sini bersama Pak Widi. Di sini Pak Widi akan membahas tentang ketidaksamaan irasional kelas 10, bagian yang kedua, yaitu akar fx lebih dari atau sama dengan gx. Nah, di sini fx-nya di akar, tetapi gx-nya tidak, dan tanda ketidaksamaan adalah yang di akar lebih dari atau sama dengan yang tidak di akar. Bagaimana cara menyelesaikan atau menentukan daerah dan himpunan penyelesaiannya? Pertama-tama, kita masuk ke dalam konsepnya dulu. Konsepnya adalah sebagai berikut. Jadi kita misalnya punya pertidaksamaan yaitu akar dari fx lebih dari atau sama dengan gx. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa akar fx lebih dari atau sama dengan gx. Karena bertanda lebih dari atau sama dengan sesuatu yang tidak diakar, maka sesuatu yang tidak diakar ini mempunyai dua kemungkinan, yaitu kemungkinannya bertanda negatif atau bisa juga nilainya adalah positif. Jadi karena sesuatu yang diakar lebih dari, bertanda lebih dari atau sama dengan yang tidak diakar, maka yang tidak diakar ini mempunyai dua kemungkinan, yaitu negatif atau positif. Nah, mari kita bedah keduanya. Pertama-tama masih sama, langkah pertama, tentukan dulu syarat fx lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk kemungkinan pertama, ini Pak Widi langsung, dan gx kurang dari atau sama dengan 0. Ini kemungkinan pertamanya. Oke. Nah, kemudian setelah kita menentukan syaratnya, syarat fx lebih dari sama dengan 0 dan gx kurang dari atau sama dengan 0, maka di langkah kedua, jika ada x anggota bilangan real sehingga fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx kurang dari sama dengan 0, maka nilai-nilai X tersebut adalah himpunan penyelesaian pertamanya. Pertamanya begini. Atau disingkat dengan nama HP pertama. Mengapa HP pertama? Karena nilai-nilai X tersebut adalah nilai yang membuat fx-nya bernilai positif, tetapi gx-nya negatif. Ini tetap benar, karena yang dalam akar bernilai positif, sehingga hasil dari akar akan positif yang lebih dari atau sama dengan negatif. Jadi bilangan positif lebih dari sama dengan bilangan negatif tetap benar. Oke. Nah, berikutnya, nah di sini karena dihubungkan dengan kata atau yang kedua, atau, nah di sini langkah ketiga. Nah, di sini baru syarat fx lebih dari sama dengan 0. Nah, ini baru dan syarat gx lebih dari atau sama dengan 0. Oke. Nah, kita tentukan dulu syarat fx lebih dari atau sama dengan 0 dan syarat agar gx lebih dari atau sama dengan 0. Jadi, sekalipun hasil dari akar fx ini positif, akan lebih besar atau sama dengan gx yang positif untuk x tertentu. Nah, jika ada syaratnya, maka langkah yang keempat, jika ada x di bilangan real yang membuat atau sehingga fx lebih dari atau sama dengan 0 dan
Gx lebih dari atau sama dengan 0, maka kedua ruas dikuadratkan. Oke, kedua ruas dikuadratkan. Nah, setelah kedua ruas dikuadratkan, artinya adalah menjadi seperti ini. Fx lebih dari sama dengan Gx kuadrat. Nah, ini artinya. Nah, setelah kedua ruas dikuadratkan, maka di langkah yang kelima, selesaikan kedua ruas yang sudah dikuadratkan. Oke. Nah, setelah diselesaikan kedua ruas yang sudah dikuadratkan, maka di langkah yang keenam, himpunan penyelesaian kedua kedua adalah irisan penyelesaian yang sudah dikuadratkan dengan syarat Fx lebih dari atau sama dengan 0 dan Gx lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian di langkah yang ketujuh, himpunan penyelesaian sama dengan, nah di sini karena kita punya dua kemungkinan, yaitu saat Gx-nya negatif untuk kemungkinan pertama, dan kemungkinan kedua saat Gx-nya positif, maka HP sama dengan gabungan atau HP1 union HP2. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini arti dari union adalah nanti pada garis bilangan yang terkena arsir minimal satu warna. Oke. Nah, inilah cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan akar Fx lebih dari atau sama dengan Gx. Kemudian kita di sini perhatikan beberapa hal, yaitu pada langkah pertama ke langkah kedua. Nah, di sini kan jika ada X di bilangan real sehingga Fx lebih dari sama dengan 0 dan Gx kurang dari atau sama dengan 0, maka nilai-nilai X tersebut adalah himpunan penyelesaian pertamanya. Nah, di sini kan ada kata jika ada. Bagaimana jika tidak ada? Nah, di sini jika tidak ada, oke, jika tidak ada, maka Anda bisa menyimpulkan bahwa HP pertamanya itu sama dengan himpunan kosong. Nah, demikian juga di langkah keempatnya. Ini kan ada kata jika ada. Nah, di sini pun sama. Jika tidak ada, maka HP2 di sini sama dengan himpunan kosong. Oke, inilah cara untuk menyelesaikan atau konsep untuk ketidaksamaan akar Fx lebih dari atau sama dengan Gx. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal untuk Anda. Begini contoh soalnya. Di sini kita punya contoh soal, itu tentukan daerah penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari akar 2x min 3 lebih dari atau sama dengan 4. Nah, contoh ini biasanya contoh-contoh yang standar dikeluarkan dulu oleh para guru. Nah, penjelasannya begini, kita jawab.
Di sini Anda bisa menentukan dulu atau mengidentifikasi fx dan juga gx-nya. Di sini kita bisa mengidentifikasi fx adalah 2x min 3 dan gx-nya, nah itu sama dengan 4. Nah, di sini Anda lihat, di sini gx sudah sama dengan 4, ini sudah lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga pengecekan untuk gx tidak diperlukan lagi. Nah, di sini kita tinggal menentukan syarat untuk fx-nya. Jadi kalau kita buat di langkah pertamanya, cukup menentukan bahwa syarat fx lebih dari atau sama dengan 0, yaitu 2x min 3 lebih dari atau sama dengan 0, sehingga x lebih dari atau sama dengan 3/2. Oke, inilah syarat untuk fx-nya. Nah, kemudian di langkah yang kedua, karena di sini kita punya ada x di bilangan real, sehingga fx lebih dari atau sama dengan 0, maka kita bisa langsung mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga menjadi 2x min 3 lebih dari sama dengan 4 kuadrat. Atau menjadi 2x min 3 lebih dari sama dengan 16. Sehingga 2x lebih dari atau sama dengan 16 tambah 3, sehingga 2x lebih dari sama dengan 19, atau x lebih dari sama dengan 19/2. Nah, seperti ini. Nah, inilah penyelesaiannya. Ini langkah ke-3, sorry. Nah, inilah penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar 2x min 3 lebih dari sama dengan 4, kita akan buat garis bilangan terlebih dahulu. Pada garis bilangan ini, ya seperti ini, angka yang keempat. Oke, di sini kita punya bilangan 3/2. Kita punya bilangan 19/2. Berlingkaran, lalu ada arsiran. Oke, ada arsiran di sini karena pada tanda pertidaksamaan di sini ada tanda sama dengannya. Oke, sehingga X lebih dari atau sama dengan 3/2. Dari 3/2 kita arsir ke arah kanan, seperti ini. Kemudian, X lebih dari atau sama dengan 19/2, kita arsir juga ke arah kanan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini Anda lihat bahwa ada 3 daerah. Yang pertama yaitu daerah yang tidak terkena arsiran warna merah dan tidak terkena arsiran warna putih. Kemudian daerah yang terkena arsiran warna putih saja dan daerah yang terkena arsiran warna putih dan merah bersamaan. Nah, daerah ini adalah daerah penyelesaiannya. Inilah DP-nya. Kemudian untuk HP-nya adalah X anggota bilangan real sedemikian sehingga atau yang X lebih dari atau sama dengan 19/2. Oke, inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, berikutnya akan ke contoh nomor 2. Berikut contohnya. Nomor 2, tentukan daerah penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar 2x kuadrat min 13x plus 15 lebih dari atau sama dengan akar 15. Nah, di sini kita jawab. Anda bisa mengidentifikasi dulu fx dan gx. Di sini fx adalah 2x kuadrat min 13x tambah 15. Kemudian gx-nya, nah ini merupakan akar 15. Oke. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk gx kan sudah jelas akar 15, sudah lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga pengecekan untuk gx tidak diperlukan lagi. Nah, yang perlu kita cek adalah syarat fx-nya. Jadi langkah pertama, syarat fx lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga
2x kuadrat min 13x tambah 15 lebih dari sama dengan 0. Nah, menentukan nilai-nilai x-nya sama halnya ketika tanda lebih dari sama dengan ini kita ganti dulu menjadi tanda sama dengan. Sehingga menjadi sebagai berikut. Yaitu 2x kuadrat min 13x tambah 15 sama dengan 0. Nah, kita bisa menggunakan rumus ABC, yaitu X12 sama dengan kan min B plus atau minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Yang sama dengan 13 plus atau minus akar dari 13 kuadrat sama dengan 169 dikurang 4 kali 2 kali 15. Dibagi dengan 2 kali 2 adalah 4. Sama dengan 13 plus atau minus akar dari 169 dikurang 120. Dibagi dengan 4. Sehingga sama dengan 13 plus atau minus akar 49 itu 7 dibagi dengan 4. Nah, maka kita menemukan X1 itu sama dengan 13 plus 7 per 4. Dan X2 sama dengan 13 min 7 per 4. Atau di sini menjadi 20 bagi 4 sama dengan 5. Dan X2 sama dengan 6 per 4, yaitu 3 per 2. Nah, kita telah menemukan yang satunya sama dengan 5, X2 sama dengan 3 per 2. Maka sekarang kita bisa mengembalikan ke bentuk pertidaksamaannya, yaitu X min 5 kali X min 3 per 2. Nah, di sini karena koefisien dari X kuadrat adalah 2, maka kita kalikan dengan 2. Lebih dari atau sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita sudah memfaktorkan 2x kuadrat min 13x tambah 15 lebih dari sama dengan 0 menjadi 2 kali x min 5 kali x min 3 per 2 lebih dari atau sama dengan 0. Bentuk pemfaktoran tersebut sama halnya dengan x kurang dari atau sama dengan 3 per 2 atau x lebih dari atau sama dengan 5. Mengapa di sini kurang dari sama dengan 3 per 2? Karena Anda lihat di sini 3 per 2 kurang dari 5. Maka di sini x kurang dari atau sama dengan yang paling kecil atau x lebih dari atau sama dengan yang paling besar. Nah, inilah syarat untuk fx-nya. Jadi, di langkah kedua, kita bisa mengkuadratkan kedua ruas sehingga menjadi 2x kuadrat min 13x plus 15 lebih dari atau sama dengan 15. Sehingga jadi langkah ketiga, kita selesaikan pertidaksamaan terakhir ini sehingga menjadi 2x kuadrat dikurang 13x lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kedua ruas kita kurangi dengan 15. Nah, maka di sini kita punya variabel x kuadrat dan di sebelah kanan ada variabel x. Kita bisa keluarkan x-nya sehingga menjadi x kali 2x min 13 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini kita menemukan x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 13 per 2. Di sini karena 0 kurang dari 13 per 2, maka pemfaktoran dari 2x kuadrat min 13x, yaitu x, 2x, x kali 2x min 13 lebih dari atau sama dengan 0, dapat dinyatakan sebagai x kurang dari atau sama dengan 0, atau x lebih dari atau sama dengan 13 per 2. Inilah penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, Anda bisa menggambar garis bilangan. Oke, ini garis bilangan. Nah, di sini kita punya bilangan 0 dulu, lalu 13 per 2. Kita beri lingkaran, dan lingkaran ada sama dengan, maka lingkarannya diarsir. X kurang dari sama dengan 0, 0 ke sebelah kiri.
13/2 ke sebelah kanan. Berikutnya, kita punya bilangan 5. Di sini ada bilangan 5. Ada bilangan 3/2 dulu. Dan ada 5. 3/2, ini kita beri lingkaran lalu kita arsir. Di sini kita punya di syarat X kurang dari atau sama dengan 3/2. 3/2 ke sebelah kiri. Kemudian 5 ke sebelah kanan. Nah, di sini Anda perhatikan antara syarat dan penyelesaian kata hubungnya adalah dan. Maka yang Anda lihat adalah yang terkena arsir 2 warna sekaligus, yaitu putih dan merah. Inilah DP-nya. Ini DP, ini juga DP. Jadi kalau kita gambar secara terpisah, DP-nya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada bilangan 0, ada bilangan 13/2. 0 ke sebelah kiri, 12/2 ke sebelah kanan. Nah, maka inilah DP. Sehingga HP-nya itu sama dengan X anggota bilangan real, sedemikian sehingga atau yang X kurang dari atau sama dengan 0, atau X lebih dari atau sama dengan 13/2. Oke, inilah contoh untuk nomor 2. Jadi, Anda harus ingat bahwa kalau GX-nya ini merupakan bilangan yang sudah pasti positif, maka yang Anda cek yaitu yang dalam akar untuk fx-nya saja. Seperti itu. Berikutnya, contoh ketiga. Contoh ketiga, tentukan daerah penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar 4x-11 lebih dari atau sama dengan x-2. Nah, sekarang kita jawab. Anda bisa menentukan, Anda bisa mengidentifikasi dulu fx dan juga gx-nya. Di sini yang menjadi fx sekarang adalah 4x-11, sedangkan gx-nya yaitu x-2. Nah, di sini karena gx-nya merupakan fungsi dalam variabel x, maka di sini gx-nya punya 2 kemungkinan nilai. Itu bisa bernilai negatif, bisa pula bernilai positif. Nah, maka untuk langkah pertamanya, tentukan dulu syarat untuk fx lebih dari atau sama dengan 0, dan kemungkinan pertama adalah ketika si gx-nya itu bernilai kurang dari atau sama dengan 0. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang kita hitung, yaitu menjadi 4x min 11 lebih dari atau sama dengan 0, dan x min 2 kurang dari atau sama dengan 0. Artinya, x lebih dari atau sama dengan 11/4, dan x kurang dari atau sama dengan 2. Nah, sekarang untuk menentukan ada atau tidaknya x di bilangan real sehingga fx-nya bernilai positif dan gx-nya bernilai negatif, maka di langkah kedua, maka masih langkah pertama kita gambar dulu garis bilangannya. Oke. Di sini kita punya bilangan 2. Kita punya bilangan 11/4. Lingkaran dan lingkaran. 2, X kurang dari sama dengan 2, ini ke sebelah kiri. Oh ya, ada sama dengan, 2-nya diarsir. Kemudian, X lebih dari atau sama dengan 11/4. Ini kita arsir. 11/4 kita arsir ke sebelah kanan, nah seperti ini. Nah, di sini Anda lihat bahwa tidak ada daerah yang terkena warna putih dan merah bersamaan. Akibatnya, di langkah kedua, HP pertamanya ini sama dengan himpunan kosong. Oke. Nah, ini kemungkinan pertama untuk GX yang negatif. Sekarang kita akan masuk ke dalam kemungkinan yang kedua.
Kemungkinan kedua adalah, nah ini atau langkah ketiga, adalah masih sama untuk fx-nya lebih dari atau sama dengan 0, ini syarat. Nah, sekarang dan gx juga lebih dari sama dengan 0. Nah, akibatnya 4x min 11 lebih dari atau sama dengan 0 dan x min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Akibatnya x lebih dari sama dengan 11/4 dan x lebih dari atau sama dengan 2. Nah, untuk menentukan ada atau tidaknya x di bilangan real, sehingga fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0, kita buat dulu garis bilangannya. Nah, seperti ini. Di sini kita punya bilangan 2, kita punya bilangan 11/4, lingkaran, dan lingkaran, ada tanda sama dengannya, kita akhir. Nah, seperti ini. X lebih dari sama dengan 11/4 ke sebelah kanan. Kemudian, X lebih dari sama dengan 2, kita arsir ke sebelah kanan juga dari 2. Nah, maka seperti ini. Nah, ini. Nah, di sini Anda lihat, ada daerah atau nilai X yang membuat fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Tahu dari mana? Lihat ini. Disinilah daerah yang terkena arsir dua warna sekaligus. Daerah ini yang membuat fx bernilai positif dan gx bernilai positif bersamaan. Nah, seperti ini. Inilah syaratnya. Nah, sekarang karena syaratnya ada, maka kedua ruas kita kuadratkan. Langkah keempat, yaitu 4x min 11 lebih dari atau sama dengan x min 2 kuadrat. Sehingga 4x min 11 lebih dari atau sama dengan x kuadrat min 4x tambah 4. Atau kita bisa mengurangi kedua ruas dengan 4x min 11. Sehingga menjadi 4x min 11 dikurang 4x min 11 lebih dari sama dengan x kuadrat min 4x tambah 4 dikurang 4x min 11. Ruas sebelah kiri menjadi 0, lebih dari sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 dikurang 4x tambah 11 atau menjadi 0 lebih dari sama dengan x kuadrat min 8x tambah 15. Karena 0 lebih dari sama dengan x kuadrat min 8x tambah 15, sama halnya dengan menyatakan x kuadrat min 8x tambah 15 kurang dari atau sama dengan 0. Inilah langkah yang kelima. Ini langkah kelima. Oke. Nah, kemudian menentukan nilai x yang membuat x kuadrat min 8x tambah 15 kurang dari sama dengan 0, Anda bisa mengubahnya tanda ketidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan dulu. Oke. Sehingga kita bisa mencari x1 tambah x2 yang sama dengan 8, serta x1 kali x2 yang sama dengan 15. Ketemulah nanti x1-nya sama dengan 3, dan x2-nya sama dengan 5. Nah, sehingga pertidaksamaan x kuadrat min 8x tambah 15 kurang dari atau sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi x min 3 kali x min 5 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, di sini karena bilangan yang paling kecil adalah 3 dan bilangan yang paling besar adalah 5, maka dan tanda ketidaksamaan adalah kurang dari atau sama dengan 0, sehingga x min 3 kali x min 5 kurang dari atau sama dengan 0, sama halnya dengan 3 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 5. Inilah penyelesaiannya. Oke.
Nah, sekarang untuk menentukan himpunan penyelesaian yang kedua, Anda bisa menggambar garis bilangan yang keenam. Anda bisa menggambar garis bilangan sebagai berikut. Ini garis bilangan. Nah, tadi di syarat kita punya X lebih dari atau sama dengan 11/4. Di sini ada bilangan 11/4. Sebelah kanan. Kemudian 3 itu di sebelah kanannya 11/4. Sehingga menjadi sebagai berikut. Di sini kita punya bilangan 3. Kita punya bilangan 5. Oke. Nah, ini kita seperti ini modelnya. Nah, di sini Anda lihat bahwa ada daerah atau tempat yang kena arsiran warna putih dan biru muda bersamaan. Daerah ini adalah daerah penyelesaian keduanya. Sehingga HP yang kedua sama dengan X anggota himpunan bilangan real yang atau sedemikian sehingga 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 5. Nah, sekarang untuk himpunan penyelesaian akhir sama dengan kan himpunan penyelesaian pertama union himpunan penyelesaian yang kedua. Oke. Nah, sekarang kita lihat himpunan penyelesaian pertama adalah himpunan kosong. Nah, maka ini menjadi himpunan kosong gabung HP2. Nah, sembarang himpunan yang diunionkan dengan himpunan kosong adalah sembarang himpunan tersebut. Jadi ini sama dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Oke. Nah, inilah cara menyelesaikan untuk masalah pada nomor 3. Jadi ingat bahwa sembarang himpunan diunionkan dengan himpunan kosong selalu sembarang bilangan tersebut lagi. Berikut akan Pak diteruskan ke contoh nomor 4. Contoh yang keempat, tentukan daerah penyelesaian dan himpunan penyelesaian ketidaksamaan akar X kuadrat min X, akar X kuadrat plus 4X min 21 lebih dari X min 10. Oke. Nah, untuk pertama kali, Anda bisa mengidentifikasi dulu Fx dan juga Gx-nya, yaitu sebagai berikut. Jawab. Nah, di sini kita punya Fx yang sebelah kiri, yaitu X kuadrat plus 4X min 21, dan Gx adalah X min 10. Lagi, di sini karena Gx-nya adalah fungsi dalam variabel X, maka X min 10 punya dua kemungkinan nilai, yaitu bisa negatif atau bisa juga positif. Nah, sekarang di langkah yang pertama, kita tentukan dulu syarat untuk Fx lebih dari sama dengan 0, dan nah ini untuk Gx, kemungkinan pertama adalah Gx kurang dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, yaitu X kuadrat plus 4X min 21 lebih dari atau sama dengan 0. Dan X min 10 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, untuk ruas yang sebelah kiri, kita tentukan dua bilangan, yaitu X1 tambah X2, dijumlahkan sama dengan min 4. X1 kali X2 sama dengan 21. Kita menemukan bahwa X1-nya ini sama dengan min 7. Ini min 21. Dan X2-nya adalah 3. Maka X kuadrat plus 4X min 21 lebih dari sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X plus 7 kali X min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, dan X kurang dari atau sama dengan 10. Sehingga untuk menentukan ada atau tidaknya X di bilangan real,
yang membuat fx bernilai positif dan gx-nya bernilai negatif, kita perlu membuat garis bilangan. Sebelumnya, maka ini nanti menjadi x kurang dari atau sama dengan min 7 atau x lebih dari atau sama dengan 3. Nah, berikutnya untuk menentukan atau tidaknya x yang membuat fx-nya positif dan gx-nya negatif, kita buat garis bilangan sebagai berikut. Di sini kita punya bilangan min 7, kita punya bilangan 3, lingkaran, lingkaran, dan arsiran. Min 7 kita arsir ke sebelah kiri. Dan 3 kita arsir ke sebelah kanan. Seperti ini. Kemudian 10. Di sini ada bilangan 10. Di lingkaran dan arsiran. Nah, x yang dari sama dengan 10. Dari 10 kita arsir ke sebelah kiri. Nah, di sini Anda lihat. Oke. Daerah yang kena arsir warna merah dan putih bersamaan adalah daerah yang membuat fx-nya bernilai positif dan gx-nya bernilai negatif. Inilah daerah penyelesaian yang pertama. DP1, inilah juga DP1. Sehingga HP1-nya adalah X anggota himpunan bilangan real yang X kurang dari atau sama dengan min 7 atau 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 10. Nah ini. Oke. Nah berikutnya adalah kita masuk ke dalam langkah yang kedua. Oh ya, inilah langkah yang kedua. Sorry, langkah kedua. Nah, langkah ketiga adalah untuk kemungkinan yang kedua. Langkah ketiga adalah sebagai berikut. Yaitu atau langkah ketiga, di sini fx-nya bernilai positif dan gx-nya bernilai positif bersamaan. Oke. Nah, sekarang begini. Yaitu x kuadrat plus 4x min 21 lebih dari atau sama dengan 0 dan x min 10 lebih dari atau sama dengan 0. Di bagian sebelumnya kita telah menemukan nilai x untuk x kuadrat plus 4x min 21 adalah min 7 dan 3. Dengan x kurang dari atau sama dengan min 7 atau x lebih dari atau sama dengan 3. Sehingga ini pun sama, yaitu x kurang dari atau sama dengan min 7 atau x lebih dari atau sama dengan 3, tapi yang sebelah kanan, dan nah di sini x lebih dari atau sama dengan 10. Sehingga untuk menentukan ada atau tidaknya x di bilangan real yang membuat fx-nya positif dan gx-nya positif bersamaan, kita perlu membuat garis bilangan lagi. Ini garis bilangan. Di sini kita punya bilangan min 7, kita punya bilangan 3, kita punya bilangan 10. 7 dan 3, min 7 dan 3 kita beri lingkaran, lalu kita arsir. Min 7 ke sebelah kiri, 3-nya ke sebelah kanan. Kemudian, X lebih dari atau sama dengan 10. Di 10 kita beri lingkaran dan kita arsir, seperti ini. Ke sebelah kanan. Nah, begini. Nah, di sini Anda lihat bahwa yang terkena arsiran dengan dua warna bersamaan, putih dan merah, inilah merupakan syarat fx-nya positif dan gx-nya juga positif secara bersamaan. Nah, jadi karena ada x di bilangan real yang membuat fx-nya positif dan gx-nya positif bersamaan, maka sekarang kedua ruas bisa kita kuadratkan. Ya, langkah yang keempat adalah sebagai berikut. X kuadrat plus 4x
min 21 lebih dari X min 10 kuadrat. Lalu langkah kelima kita selesaikan, yaitu X kuadrat plus 4X min 21 lebih dari X kuadrat min 20X tambah 100. Oke, kedua ruas kita bisa kurangi dengan X kuadrat, kita bisa jumlahkan dengan 20X, kita bisa kurangi dengan 21. Sehingga menjadi X kuadrat plus 4X min 21 dikurang X kuadrat ditambah 20X ditambahkan dengan 21, maaf, lebih dari X kuadrat min 20X plus 100 dikurang X kuadrat plus 20X ditambah 21. Sehingga ruas sebelah kiri kita coret X kuadratnya. Kemudian 4X tambah 20X yaitu 24X. Ini habis. Lebih dari coret X kuadratnya. Min 20X kita coret. 121. Nah, sehingga kita menemukan bahwa X lebih dari 121 per 4. Sorry, per 24. Nah, inilah penyelesaian. Nah, langkah ke-6, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, yang merupakan irisan antara penyelesaian dengan syarat. Nah, kita perlu menggambar garis bilangan lagi. Ini garis bilangan. Di sini kita punya bilangan 121 per 4 per 24. Maaf. Dan kita pun juga punya bilangan 10. Ini lingkaran polos biasa, karena nggak ada sama dengan. Ini lingkaran polos, dan ada arsiran. Ada arsiran karena ada sama dengannya di sini. Dari bilangan 121 per 24, kita arsir ke sebelah kanan, seperti ini. Dan dari bilangan 10, juga sama. Kita arsir ke sebelah kanan juga, seperti ini. Nah, di sini Anda lihat, daerah yang kena arsir warna putih dan kuning bersamaan adalah daerah penyelesaian yang kedua. Sehingga HP2 itu sama dengan X anggota himpunan bilangan real yang X lebih dari atau sama dengan 10. Nah, tadi di langkah ke-7, karena HP merupakan gabungan antara HP pertama dengan HP yang kedua, atau union HP pertama, union HP pertama, HP kedua, maka kita perlu menggambar garis bilangan lagi, itu sebagai berikut. Di sini ada bilangan 10 untuk yang HP kedua. Nah, kemudian untuk HP yang pertama, kita punya yaitu min 7, X kurang dari atau sama dengan min 7, atau 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 10. Gambar adalah sebagai berikut. Di sini ada min 7. Sebelah kiri. Kemudian di sini kita punya 3 sampai dengan 10. Nah, di sini Anda lihat bahwa karena kita menggunakan operasi union untuk himpunan, maka pada garis bilangan ini yang Anda lihat adalah cukup yang kena satu warna arsiran, bisa merah atau putih, atau jika ada merah dan putih bersamaan. Oke, nah di sini inilah DP-nya, ini DP, ini juga DP, ini juga DP. Anda perhatikan di sini. Di sini yang menarik adalah
bahwa di 10 ini kena arsiran warna putih dan juga merah. Nah, di sini karena nyambung di 10, maka nanti HP-nya akan sama dengan X anggota himpunan bilangan real yang sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan min 7 atau, nah ini nyambung dari 3 sampai dengan sebelah kanan. X lebih dari atau sama dengan 3. Inilah HP-nya. Yang merupakan union antara HP yang pertama, ya seperti ini gambarnya. Oke, kalau saya gambar terpisah jadi seperti ini. Nah, di sini ada min 7 sebelah kiri. Kemudian 3 sampai dengan 10. Nah, seperti ini. Kemudian untuk DP yang kedua itu hanya dari 10 ke sebelah kanan. Nah, maka karena kita lihat yang terkena arsiran minimal satu warna, 7 ke sebelah kiri, teruskan 3 sampai dengan sebelah kanan. Inilah HP-nya. Oke. Demikianlah pembahasan dari Pak Widi untuk pertidaksamaan rasional akar fx lebih dari atau sama dengan gx. Silakan Anda like, komen, dan subscribe jika dirasa bermanfaat atau dipikir bermanfaat. Terima kasih. Saya Pak Widi.